Halo, saya Dr. David, MM, spesialis prostodonsia. Oke, spesialis prostodonsia itu menangani yang pertama gigi palsu. Kemudian gigi palsu itu terdiri dari macam-macam, salah satunya implan, bridge, kemudian gigi palsu lepasan. Jadi prostodonsia utamanya secara garis besar menangani untuk pembuatan gigi palsu untuk fungsi rehabilitasi. Jadi sangat wajar ya gigi manusia itu berwarna kuning. Sebenarnya gigi manusia, warna dasar dari gigi manusia itu memang kuning. Jadi ada warna kuningnya. Jadi benar ya, jadi gigi itu terdiri dari pori-pori. Jadi bagian luar gigi itu ada pori-porinya, begitu juga di dalam dari gigi. Jadi ada struktur luar gigi dan struktur dalam gigi. Nah, ketika gigi difungsikan atau ketika kita makan, minum kopi dan lain-lain, zat warna itu ada yang menempel di permukaan luar dan juga ada yang masuk ke dalam yang disebut jadi pewarnaan secara intrinsik. Jadi itu yang membuat warna gigi berubah menjadi lebih kuning atau menjadi lebih kusam. Jadi perubahan warna akibat konsumsi minuman berwarna, contoh kopi, kemudian teh, dan bahkan juga termasuk di salah satunya rokok bahkan, itu tergantung. Yang pertama adalah tergantung dari intensitas konsumsinya, dan juga kedua adalah tergantung dari keadaan gigi pasien. Yang pertama, intensitas minumnya. Jika seseorang itu secara intens minumnya, jadi lumayan sering, itu tentu akan memberikan efek pewarnaan lebih cepat dibandingkan orang yang intensitas konsumsi minum kopi maupun zat berwarna lainnya lebih rendah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari struktur gigi. Di beberapa orang memiliki struktur gigi yang pori-porinya lebih besar atau mungkin lebih irregular atau tidak teratur. Itu perlekatan stain atau warna itu lebih cepat terjadi. Begitu juga di beberapa orang yang posisi giginya tidak rapi. Kalau tidak rapi itu pembersihannya, jadi setiap sikat gigi sehari 2 kali, walaupun dia sudah sikat gigi rutin, tetap nggak optimal. Jadi ada beberapa gigi yang tidak tersikat dengan benar. Contoh saya sendiri itu, saya adalah salah satu pengkonsumsi kopi yang cukup tinggi. Itu gigi saya tambah kuning, tapi tidak secepat orang yang giginya lebih nggak rapi, karena memang gigi saya struktur emailnya dan juga posisinya jauh lebih rapi, jadi lebih resisten terhadap pewarnaan. Oke, jadi pertanyaannya bagus ya, bagaimana kalau misalnya gigi kita sudah terlanjur berubah warna, apakah bisa kembali ke warna asli? Nah, di klinik gigi itu ada perawatan yang paling sering dan menurut saya paling aman dilakukan untuk mengembalikan warna asli gigi adalah dengan cara bleaching. Jadi apa sih itu bleaching? Bleaching itu adalah proses untuk mengeluarkan zat warna yang ada di dalam gigi. Bagaimana prosesnya? Secara singkatnya, bleaching itu jadi gigi pasien diaplikasikan dengan obat bleaching atau zat aktif yang tujuannya apa? Zat aktif ini memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalam gigi, sehingga stain yang ada di dalam gigi akan tertarik keluar dan kemudian gigi akan menjadi lebih cerah. Nah, kenapa saya memberikan penekanan di kata lebih cerah? Di beberapa orang, warna kuning itu memang warna dasar dari giginya. Jadi ketika di bleaching, dia tidak terus kembali menjadi warna putih yang luar biasa putih, tapi dia lebih cerah. Jadi nilai kuningnya mungkin sama, tapi dia lebih cerah. Nah, pertanyaan berikutnya akan keluar, yaitu bagaimana kalau mau lebih putih yang seperti jadi giginya bersih banget, merubah secara tinggi perubahan warna putihnya adalah dengan cara menggunakan veneer. Nah, apa sih itu veneer? Veneer itu kita memberikan lapisan di depan gigi. Lapisan itu bisa berupa apa? Ada 2 jenis lapisan yang paling sering digunakan di praktek kedokteran gigi. Yang pertama itu adalah dengan bahan tambal atau bahan komposit, dan yang kedua adalah dengan bahan porselen. 2 ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang bahan tambal, kelebihannya harganya jauh-jauh lebih murah. Kekurangannya apa? Kekurangannya cukup banyak. Jadi ini salah satunya tidak bisa tahan lama, kemudian juga ini sangat skill sensitif. Jadi kalau dokter gigi yang mengerjakannya tidak mampu atau tidak capable untuk membuat dengan natural dan lain-lain, efeknya akan fake atau terasa palsu seperti Happy Dan White.
Kemudian yang kedua adalah dengan porselen. Porselen ini sendiri juga menurut saya sangat tricky. Yang pertama adalah kelebihannya dulu. Kelebihannya dari porselen apa sih? Satu, dia tahan lama pasti. Dengan kita veneer porselen, warna akan tahan sangat lama. Kemudian hasilnya bisa jauh lebih natural, kemudian juga jauh lebih estetik. Dan andai kata dibuat dengan benar, veneer porselen ini juga jauh lebih tahan lama dibandingkan veneer komposit. Kekurangannya apa? Kekurangannya yang satu adalah harganya jauh lebih mahal dan juga tetap sangat bergantung pada dokter gigi dan juga kliniknya. Kenapa kliniknya? Karena ini didukung sama teknologi. Jadi ketika kita mengerjakan veneer porselen, jika didukung dengan teknologi, hasilnya jauh lebih bagus, jauh lebih presisi, dan jauh lebih memberikan keuntungan-keuntungan untuk pasien. Jadi kasus tertentu sebenarnya menurut saya tidak ada yang exactly harus dilakukan bleaching atau harus dilakukan veneer. Bleaching dan veneer itu sifatnya untuk estetik. Nah, estetik itu sendiri termasuk salah satu subjektif pasien. Yang mana yang mau dipilih. Jadi menurut saya selaku praktisi, saya tidak pernah selalu menyarankan pasien kamu harus bleaching atau kamu harus veneer. Itu kembali lagi ke keputusan pasien. Namun di beberapa kasus ada kasus-kasus yang sering saya tolak untuk dilakukan veneer, yaitu kasus-kasus gigi yang tidak rapi. Kenapa? Banyak sekali pasien yang datang dari mana-mana, termasuk luar kota, itu ke saya ketika dia minta untuk, dok saya mau smile makeover, saya mau veneer semua gigi saya, tapi keadaan giginya tidak rapi, tumpang tindih, kemudian agak maju. Namun dia menghendaki hasil akhirnya rapi dengan menggunakan veneer. Itu biasanya kasus yang akan saya tolak. Kenapa? Karena apabila saya memaksakan untuk veneer di kasus gigi seperti itu, saya akan mengurangi atau memotong gigi sangat banyak dan efeknya tidak bagus. Jadi saya selalu menolak kasus yang seperti itu. Jadi veneer tidak baik untuk gigi menurut saya itu tergantung yang mengerjakan dan tergantung kebutuhan dari pasien. Menurut saya baik itu sifatnya relatif. Yang pertama mau dilihat dari mana, baik secara kesehatan, apa baik secara banyak hal. Jadi menurut saya selama veneer dilakukan dengan benar dan tepat, itu tetap bisa memberikan efek positif lebih banyak. Contoh, jika pasien keadaan giginya, saya memiliki pasien yang keadaan giginya cukup rusak karena waktu kecil dia konsumsi tetracycline yang berlebihan atau antibiotik yang berlebihan. Itu ketika kita lakukan smile makeover, hasil akhirnya sangat memuaskan dan pasien jadi lebih confidence, lebih happy, dan lain-lain. Menurut saya itu memberikan efek positif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengurangan gigi ketika proses pemasangan veneer. Nah, proses pemasangan veneer membutuhkan pengurangan gigi. Namun, apabila kita mengerjakan dengan benar, tepat indikasi, dan didukung dengan alat-alat yang sesuai, itu kita mengurangi giginya bisa sangat minimal, satu. Kedua, ketika kita mengembalikan atau menutup dengan porselen, itu bisa benar-benar presisi. Nah, ketika dia presisi, makanan, debris, dan lain-lain itu tidak bisa menyangkut di sana dan benar-benar hasilnya perfect seperti gigi asli. Menurut saya, ketika kita mengerjakan dengan benar dan tepat, itu menurut saya veneer bisa memberikan efek bagus kepada pasien. Pesan untuk tidak takut melakukan bleaching atau veneer. Yang pertama, kalian harus konsultasikan dulu ke dokter giginya. Ingat, konsultasikan ke dokter gigi yang memiliki integriti yang bagus. Kenapa? Karena dokter gigi itu harus menyarankan yang terbaik buat pasien. Jadi sebaiknya kalian konsultasikan terlebih dahulu. Yang mana sih, apa saya tepat untuk bleaching saja, atau saya tepat untuk veneer, atau apapun yang sesuai dengan para penonton sekalian. Jadi jangan terlalu memaksakan atau bahkan pergi terpaksa ke tukang gigi atau kemana, itu akan sangat susah ketika sudah dilakukan perawatan oleh non-dentis apalagi, ataupun dentis yang memang masih belum terbiasa mengerjakan tindakan-tindakan yang kompleks. Seperti itu. Oke, thank you.
itu dok atas waktunya. Sama-sama, terima kasih.